kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan-Mu, dan sebentar kami sama-sama mau belajar untuk pimpin kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Apa yang disampaikan juga boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus berjalan di dalam iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih, memberkati kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Bapak Ibu rekan-rekan, malam hari ini kita akan belajar tentang iman sebagai pondasi kehidupan Kristiani. Ini saya berikan judul. Ini tema kita ini diambil dari Warta Jemaat kita ya. Kalau lihat di Wajem itu ada bagian gali Alkitab, itu materinya diambil dari situ. Cuman saya sedikit memodifikasi dan saya menekankan beberapa poin yang saya pikir cukup penting ya untuk kita perhatikan sama-sama. Sebelumnya mari kita baca dulu pemandu kita di surat Ibrani, pasal yang ke-11 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-40. Kita baca satu-satu saja ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-32, demikian bunyi firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan kesehatan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Di demikian pembacaan nas pembimbing kita untuk PA kita malam hari ini. Kalau kita lihat Ibrani pasal 11, berarti kita akan berjumpa ya dengan satu tema, yaitu tentang iman ya. Ibrani 11 itu adalah satu bagian khusus yang mungkin satu-satunya di dalam Alkitab yang secara spesifik dia membahas tentang iman. Kalau kita lihat ayat 1-3 itu sesuatu yang bahkan pendasaran dari surat Ibrani pasal 11, atau bisa dibilang keseluruhan dari surat Ibrani tentang iman itu selalu menjadi landasan di Ibrani pasal 11 ayat 1-3 ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kalau kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 1-3, ini adalah kesimpulan utuh dari tema yang akan dia bahas begitu ya. Jadi penjabaran ayat keempat sampai selanjutnya itu merupakan penjabaran sub-sub tema begitu, katakanlah begitu, dari iman yang dihidupi di dalam sejarah perjalanan orang percaya, khususnya para nabi ya, orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama itu seperti apa begitu ya. Nah, jadi dia menjelaskan segala sesuatu yang terjadi ya, sampai pada ayat 40 yang merupakan semacam puncak dari perjalanan iman begitu ya. Berkaitan dengan kehidupan orang percaya, sebenarnya kita juga bisa lihat bahwa iman itu juga bukan sesuatu yang terlalu
jauh atau terpisah dari kehidupan kita, karena seperti yang sudah beberapa kali kita diskusikan bersama, kehidupan kita ini sebenarnya kehidupan yang selalu dipimpin atau selalu dijalani berdasarkan iman, ya. Entahkah itu kita eh, mendasari pada iman yang benar di dalam Tuhan, ataupun bahkan dalam hal sehari-hari pun sebenarnya kita juga menjalani hari-hari kita berdasarkan iman, ya. Kalau kita mengatakan bahwa iman itu sebagai semacam suatu kepercayaan terhadap sesuatu hal yang kita percayai untuk kita bertindak, maka setiap hari sebenarnya kita melakukan dengan tanda kutip iman, ya. Misalnya ketika entah kita duduk, kita percaya bahwa bangku itu kuat menopang kita. Kita tidur di ranjang, kita juga percaya bahwa ranjang itu juga mampu menopang kita. Itu kan sebenarnya tindakan-tindakan iman, kan? Ketika kita belanja atau kita beli cemilan di warung, katakan begitu, kita percaya bahwa ibu warung ini menyediakan makanan yang menyehatkan dan steril, walaupun kita tidak tahu bagaimana dia membuatnya, begitu kan? Jadi selalu sebenarnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dijalani berdasarkan iman, begitu. Sayangnya memang untuk sampai pada taraf kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan atau kehidupan yang beriman pada Tuhan, menggantungkan sepenuhnya kehidupan kita pada Tuhan, nah itu memang agak sulit karena butuh sebuah perjalanan yang cukup panjang, cukup serius, ya. Kita benar-benar harus mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga memang tidak mudah, ya, apalagi ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, gitu kan. Kalau misalnya semua lancar sih, ya kita santai aja gitu, ya, menjalani segala sesuatu dengan normal. Tapi ketika segala sesuatu terkesan penuh dengan masalah, problem yang tidak ada habisnya, begitu, ya. Nah, kita seringkali iman kita tuh menjadi goyah, atau keyakinan kita di dalam Tuhan itu seringkali menjadi goyah, begitu. Berkaitan dengan iman orang percaya, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ini, ada berbagai macam pergumulan yang juga dijalani. Sebenarnya pergumulan kita hari-hari ini sebagai orang yang beriman itu sebenarnya bukan pergumulan yang baru sebenarnya. Karena pada zaman gereja mula-mula, yaitu juga kehidupan mereka juga merupakan kehidupan yang bergumul dengan iman, ya, atau kepercayaan mereka terhadap Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan beberapa kali kan kita sudah juga sempat belajar misalnya tentang sejarah gereja, di mana kita bisa melihat bagaimana orang-orang percaya abad kedua, ya, yang mereka karena iman dan percaya mereka harus, ya, dibunuh, ya, mereka harus mengorbankan segala sesuatu, ya, hanya untuk mempertahankan iman mereka. Bahkan di zaman itu, abad kedua itu, ya, kalau saudara dan saya percaya Kristus, kita itu disebut sebagai orang-orang yang ateis, ya. Jadi yang terbalik. Kalau sekarang ateis itu identik dengan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tapi pada abad kedua itu sekitar tahun 150, ya, 100 sampai kan kepada masuk tahun 200. Nah, itu zaman setelah para rasul, ya. Jadi anak-anak muridnya Rasul Yohanes, dia punya anak-anak murid, anak-anak didik. Nah, zaman-zaman mereka inilah yang mengalami penganiayaan nanti sampai pada abad ketiga. Nah, di zaman itu orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut sebagai orang-orang ateis karena mereka tidak mempercayai dewa-dewa orang Romawi, dewa-dewa Yunani Romawi, begitu, ya. Maka mereka ya, ada yang dibakar, ada yang digantung, ada yang disalib, segala macam. Jadi karena iman mereka begitu membayar harga yang sangat mahal. Nah, itu sebabnya seorang bapak gereja namanya Tertullian, dia mengatakan bahwa darah para martir itu adalah benih bagi gereja. Jadi gereja itu dibangun di atas pengorbanan atau darah yang ditumpahkan oleh para martir, kan. Jadi kalau kita lihat sejarah gereja, itu sejarah yang dibangun di atas perjuangan, ya, mempertahankan iman untuk mengabarkan Injil, ya. Ada harga yang dibayar. Maka saudara dan saya ini juga bersyukur karena kita menerima satu warisan yang luar biasa dari mereka yang membayar harga yang luar biasa. Kalau implikasi lain di dalam teologi penginjilan, berarti saudara dan saya juga harus membayar harga juga untuk pergi memberitakan Injil, begitu. Sebagaimana kita sudah diberkati dan kita sudah menerima keselamatan, maka kita wajib untuk juga menjadi saksi bagi Kristus di zaman ini. Itu implikasi lain dari
bagaimana pengorbanan atau perjuangan dari orang-orang yang kita lihat kalau di dalam nas yang tadi kita baca, di situ ada beberapa tokoh yang disinggung kan, ada Gideon, ada Barak, ada Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan juga para nabi. Jadi di situ si penulis dia hanya merangkum, karena kalau dia bahas semuanya, tentu saja nggak akan cukup waktunya untuk dia bisa memberikan daftar yang panjang. Bagaimana pengalaman iman yang dijalani oleh para pahlawan-pahlawan iman ini ya. Nah, menarik bahwa kalau kita baca yang tadi, ada dua bagian di mana ada satu porsi di mana Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami kemenangan, tapi juga ada porsi di mana Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami siksaan, ejekan, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Jadi para pahlawan iman itu bertahan dalam iman mereka karena mereka berpegang teguh pada janji Allah. Jadi di sini seperti khotbah yang kemarin atau 2 minggu ini, penekanan pada orang percaya akan hidup oleh iman itu menjadi semacam apa ya, pesan yang terkoneksi dengan Pak PA kita malam hari ini. Karena bagaimanapun yang tadi sudah saya sempat singgung ya, rekan-rekan, baik kita percaya maupun kita tidak percaya, pada dasarnya kita sebenarnya hidup berdasarkan iman. Entahkah kita beriman sepenuhnya pada Tuhan ataupun tidak. Tapi komunitas kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk benar-benar percaya pada Tuhan dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Nah, itu bentuk iman yang memang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca dalam bagian yang tadi, ayat 32-40, ada 3 bagian penting yang kita akan lihat. Yang pertama itu ada 2 bentuk paradoks realitas iman Kristiani. Paradoks itu seperti 2 hal yang terkesan kontradiktif, tapi sebenarnya tidak. Jadi ada 2 hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan orang percaya atau bagaimana kehidupan orang beriman itu. Nah, yang pertama, iman itu bisa membawa kemenangan atau pengalaman-pengalaman yang ditunjukkan dari ayat 32-34. Saya bacakan buat kita ya. Dikatakan di sana bahwa, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Perhatikan ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Jadi bagian pertama ini, iman itu memberikan penggambaran tentang bagaimana orang-orang percaya itu dipimpin Tuhan sehingga mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi dengan iman, kepercayaan, mereka dipimpin untuk bagaimana mendemonstrasikan kuasa Allah untuk memperoleh kemenangan. Atau janji-janji misalnya tentang pembebasan Israel, ya, memperoleh tanah perjanjian. Nah, itu bagian di mana kemenangan iman itu dinyatakan Allah dalam kehidupan orang percaya. Refleksi ini juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara dan saya juga. Mungkin kita bergumul tentang satu pergumulan, katakanlah begitu, kemudian Tuhan menjawab dan kita begitu bersyukur ya atas pencapaian-pencapaian atau atas jalan keluar atau atas jawaban doa yang Tuhan berikan. Nah, itu realitas yang pertama ya, bahwa mengikut Tuhan, seringkali Tuhan memberikan satu kejutan-kejutan atau bahkan upah dari iman itu benar-benar terlihat dalam kehidupan kita, entahkah dengan berkat jasmani maupun juga berkat-berkat yang lain, misalnya tentang bagaimana kita mendapat promosi-promosi tertentu atau capaian-capaian tertentu di dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana iman yang kita gumuli bersama-sama dengan Tuhan ya bisa membawa kita menuju puncak kemenangan ya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kita perlu ingat juga bahwa ada realitas yang lain ya atau bentuk paradoks yang lain, bahwa iman itu juga menuntut komitmen dan pengorbanan ya. Kalau yang tadi bagian pertama kita lihat iman itu membawa kemenangan, ya kejayaan, bagaimana kesuksesan. Tapi bagian kedua, iman justru menunjukkan satu hal yang
cukup berbeda. Di ayat 35 sampai ayat 37. 35 sampai 37 saya bacakan buat kita. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Jadi bagian lain, ya, penggambaran tentang orang yang beriman itu justru seperti terbalik dengan apa yang kita lihat di bagian pertama tadi, ya, kemenangan, kesuksesan, kejayaan, ya, mampu menaklukkan segala macam musuh dan tantangan. Tapi di sisi lain, iman juga memberikan dorongan untuk kita bisa juga menuntut semacam komitmen penuh dan pengorbanan di dalam setiap waktu. Nah, jadi ini menjadi satu penggambaran yang baik bahwa mengikut Tuhan bukan hanya membatasi kita atau membentuk cara pandang kita untuk memperoleh janji-janji yang membawa kemenangan, kesuksesan, kejayaan terus seperti yang bagian pertama ini. Kita harus menyadari bahwa seringkali juga Tuhan membawa kita pada lembah kekelaman seperti Daud. Iman, di mana iman itu menuntut semacam komitmen dan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Nah, kita dilihat di situ bahwa ayat yang ke-37 ya, 36, 37 itu ada yang dipenjara, dibelenggu, ya bahkan dilempari, digergaji. Jadi betapa iman itu juga menuntut semacam komitmen di dalam setiap situasi dan kondisi, begitu ya. Nah, maka kita perlu tahu bahwa dua realitas ini ada di dalam kehidupan orang percaya dan Tuhan seringkali memang mengizinkan, ya. Jadi seringkali Tuhan membawa kita naik ke puncak kemenangan, tapi seringkali juga kadang-kadang Dia mengizinkan sesuatu peristiwa atau permasalahan atau pergumulan yang berat kehidupan kita yang menuntut semacam komitmen penuh, kepercayaan penuh, dan juga pengorbanan penuh di dalam Tuhan. Jadi seperti kita naik roller coaster begitu ya, kadang-kadang kita dibawa pada puncak kemenangan, kejayaan, keberhasilan. Tapi seringkali kita juga dibawa untuk turun ya, bahkan seringkali proses turun itu sangat mengerikan. Tapi ya itulah bentuk perjalanan di mana iman orang percaya atau mengikut Tuhan atau proses untuk menuju kedewasaan iman itu tidak selalu berkaitan dengan kesuksesan dan kemewahan dan kemenangan ya, atau berkat terus-menerus. Kita harus menyadari bahwa mengikut Tuhan kita diperhadapkan dengan dua realitas ini. Realitas yang seringkali membawa kita dalam kemenangan, tapi juga realitas yang seringkali menuntut komitmen untuk kita berkorban dan sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Jadi semakin belajar kita semakin mampu melihat rencana Tuhan dalam setiap situasi ya, bukan saja kita seperti menuntut Tuhan untuk harus memberkati kita dalam segala situasi dan kita mengabaikan semua situasi yang bagi kita itu buruk. Tapi ketika kita melihat pelajaran dari bagaimana pahlawan iman, kita menyadari bahwa kehidupan mereka tidak selalu sukses, tidak selalu jaya, tidak selalu dalam kondisi berkat yang 100% tanpa minus sedikit pun begitu. Bahkan ada saat-saatnya di mana pahlawan-pahlawan iman ini juga mengalami pergumulan dan bahkan pergumulan yang sangat berat. Nah, maka kita perlu menyadari dua realitas ini dalam kehidupan kita. Ya, jadi, kalau saudara sementara di puncak kemenangan, di puncak berkat, sukacita, damai sejahtera, bersyukur senantiasa, ya, tetap tekun, tetap setia, begitu ya. Tapi juga sebaliknya, ketika Tuhan mengizinkan satu problem, ya, yang menuntut komitmen dan pengorbanan penuh, walaupun itu juga mungkin seperti masuk dalam lembah kekelaman, tetapi juga seperti pahlawan iman ini, kita juga didorong untuk tetap berkomitmen dan tetap kita melalui masa-masa itu bersama-sama dengan Tuhan ya. Karena jawabannya sederhana sekali. Jawabannya di poin ketiga, yaitu karena kita telah diberikan janji tanah air surgawi ya bagi para pahlawan iman. Ya, jadi yang ketiga yang akan kita pelajari adalah bahwa upah serta janji Allah bagi pengharapan iman orang percaya. Ya. Jadi kalau kita lihat Ibrani pasal 11 ini, ayat 13 dan 16 itu
adalah janji di bagian awal dan diulang kembali di dalam ayat yang ke-38 sampai 40. Saya coba bacakan untuk kita ya. Jadi upah apa yang diterima oleh mereka yang setia sampai akhir dan mereka yang berpegang pada iman dan pengharapan yang teguh. Di ayat yang ke-13-16, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Tetapi mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi, sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi itu janji tentang tanah air surgawi bagi mereka yang menang. Kemudian ini diulangi lagi pada ayat yang ke-38 ya. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Bisa bayangkan bagaimana penggambaran dari orang-orang yang memang menggumuli imannya ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi upah serta janji Allah bagi pengharapan iman orang percaya itu adalah tanah air surgawi. Ya. Nah, ini ada dua pokok penting di bagian ini yang kita perlu perhatikan, yaitu kesadaran bahwa di ayat 16 tadi ya, saudara dan saya ini hanyalah pendatang-pendatang yang sementara di dunia ini. Seringkali karena kurang menyadari, seringkali fokus hidup kita hanya berorientasi pada capaian-capaian di dunia ini ya. Maka ya tidak mengherankan memang kalau sedari kecil ya kita semuanya sudah dibentuk untuk berusaha untuk sukses di dunia ini. Maksudnya itu sesuatu yang baik dan memang perlu. Tapi juga jangan lupa bahwa tujuan akhir dari orang yang beriman bukanlah pencapaian di dunia ini, tapi pencapaian di dalam kerajaan surga nanti, begitu ya. Itu sebabnya kita perlu memfokuskan arah kehidupan kita bukan saja pada capaian-capaian yang kita peroleh dan kita bisa menjadi berkat di dunia ini, tetapi juga kita harus berusaha untuk sampai pada tanah air surgawi nanti ya. Jadi dua pokok penting yang menjadi tekanan kita di sini adalah bahwa yang pertama, saudara dan saya ini hanyalah para perantau di dunia ini. Umur kita tidak panjang, atau paling lama mungkin 70-80 ya kata Mazmur ya. Kalau kuat ya 90 ya. Ya itu pun kalau sehat, kalaupun kita panjang umur sampai 90 bahkan 100, tapi kalau dalam kondisi yang sakit juga akan sangat memberatkan ya, baik kita juga maupun orang-orang di sekitar kita. Maka karena saudara dan saya adalah perantau, dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memiliki kesempatan atau Tuhan menganugerahkan bagi kita kesempatan untuk kita mengekspresikan diri kita sebagai pahlawan-pahlawan iman yang menorehkan historis kita, sejarah kita bagi generasi masa depan, maka gunakanlah kesempatan ini dengan baik, isi sebaik mungkin ya dengan pencapaian-pencapaian kita untuk mempermuliakan Tuhan dan jadi berkat. Karena ya kalau kita berbicara tentang waktu, kita tidak bisa mengulangi ya waktu dan umur ya. Itu sebabnya ulang tahun kan selalu berbicara tentang bagaimana kita semakin dewasa, tapi semakin dewasa artinya juga semakin pendek umur begitu ya. Karena kita semakin dewasa artinya kita semakin dekat dengan hari-hari akhir kita. Maka waktu-waktu yang ada pergunakan dengan baik, maksimalkan semaksimal mungkin berkarya di dalam tempat pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, berikan servis yang terbaik. Jadi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang karyawan, seorang bos, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, berkarya dengan baik karena mata kita semua terarah pada tanah air surgawi ya. Yang satu saat ya kita harus meninggalkan dunia fana ini dan kita mengarahkan pandangan kita pada tanah air surgawi itu. Nah, jadi seperti para pahlawan iman ini, memang mereka tidak secara instan mereka menerima apa yang dijanjikan, tetapi kesaksian iman mereka
telah memberikan peneguhan tentang apa yang akan mereka terima upah di dalam kekekalan itu. Nah, dengan demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan, ya kesaksian iman kita hari-hari ini atau apa yang sementara kita torehkan hari-hari ini menjadi sejarah yang akan mencatat tentang bagaimana komitmen kita untuk hidup dalam iman dan mencapai tanah air surgawi itu sendiri. Jadi ini 3 pokok yang kita pelajari malam hari ini, dan ada beberapa pertanyaan refleksi yang nanti kita akan sama-sama bisa baca satu-satu ya, atau rekan-rekan punya pengalaman bisa share bagi kita. Pernahkah Anda mengalami penderitaan karena iman kepada Allah? Kalau ada, teman-teman bisa berbagi. Apa yang membuat Anda bertahan ketika mengalami penderitaan karena iman? Bisa diberbagi ya. Nilai-nilai keteladanan apa yang Anda dapatkan dari pahlawan iman dalam bacaan hari ini? Dan nilai-nilai mana yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari? Mungkin nanti kita bisa share bareng-bareng. Kalau ada teman-teman yang punya pengalaman, mungkin bisa berbagi untuk kita. Tetap semangat, Tuhan berkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat materi yang sangat bagus yang dapat kami terima dari hamba-Mu, dari pemateri, kiranya Tuhan mengurapi. Bahkan host kami yang membimbing kami dalam pertemuan ini Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk kami dapat belajar terus memperdalam iman kami dan meneguhkan iman kami. Tuhan, jika sebentar kami akhiri jam pertemuan kami ini, dan jika ada di antara kami yang melanjutkan aktivitas kami, Kau sertai, dan jika beristirahat, Tuhan sertai juga peristirahatan kami hingga esok hari, dapat kami bekerja dengan baik kembali dan nama Tuhan dipermuliakan, lewat dari perkataan kami, perbuatan kami, sikap kami, dan kelakuan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati kami, berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat-berkat yang daripada-Mu melimpah atas hidup kami. Berkati gembala sidang kami Tuhan, keluarga besar, anak cucu mantu juga kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.